welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Masya Allah. Udah puasa hari keberapa ini Mistika? Oh, berapa ya Mister ya? Udah kesekian kayak. Ya kan? Sudah mulai merasakan gejolak-gejolak di perut di waktu-waktu early pun sudah mulai bergejolak. Mister rasanya itu, kalau aku ngerasainnya udah gini, kapan THR datang? THR itu apa ya? THR itu tunjangan hari raya. Guru sangat menantikan itu guys, Masya Allah. Kapan bikin kue lebaran, wow, ya kan? betul. Kapan persiapan baju raya? Udah ada baju raya belum nih? Udah dong. Udah dong. Udah di mana? Bukan udah di mana? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari Mister nggak boleh gitu. Ada abang-abang dari Malaysia terima kasih, abang. yang kirim baju raya buat Mistika. Masya Allah, so lucky you. Oh my god. Abangnya baik kok. Syawal. Iya Syawal bang. Syawal banget. Oke Mistika, hari ini ada sebuah video dua buah video akan kita reaksikan Mistika berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. Wow, cukup serius nih videonya Mistika. Nah, kita sebagai pendidik itu kita sangat dekat banget dengan yang namanya buku-buku pendidikan. Kita selalu mengajarkan dan encourage our students to keep reading books seperti itu. Bahkan kita lebih suggest them or recommend them to have like real book seperti itu daripada yang online book gitu, untuk mengajarkan anak-anak mencintai buku, membuka halaman, memegang fisik buku seperti apa. Kita lebih mengajarkan siswa untuk hal tersebut compare to yang online juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah sekarang ketika di Malaysia pendidikannya sudah tinggi, tetapi mereka tuh herannya mereka suka ban buku-buku. Buku-buku. Aku juga tahu ternyata di Malaysia itu bukan saja guru, bukan saja sekolah, tapi pemerintah Malaysia akan nge-ban buku-buku yang diproduksi oleh internasional. Yang mana beberapa daripada buku tersebut merupakan bestseller. Oh, bestseller tapi di-ban. Iya, seperti itu. Aku juga kenapa ya di-ban seperti itu. Dan ada dua buah video menceritakan ada sebuah produk buku yang internasional banget dan ini di-ban oleh pemerintah Malaysia dan sangat disetujui oleh orang tua pelajar di Malaysia. Coba kita cari tahu kenapa sampai di-ban ya. 1, 2, 3. Malaysia banned popular children books. 1, 2, 3. 4 years ago I wrote this book to support My Shadow. My Shadow. Oh, My Shadow is purple. I wrote this book. Apa tadi itu? Oh, My Shadow is blue. The government of Malaysia just made owning my book a crime, punishable by up to 3 years in prison. Over the last few years, I've been seeing a massive increase in the censoring and banning of books like mine that celebrate inclusivity and acceptance. From teachers being fired, to them being stripped from libraries and communities, to them being protested by extreme right-wing parties. And I've been stuck thinking that there's nothing I can do to help, but there is. I can help more books like this exist. So I have established a literary prize to support picture book authors who write these kinds of stories that break gender stereotypes, that center and celebrate marginalized identities and experiences that are accepting, inclusive, transformative. It's an opportunity for authors who write these kinds of stories to get their work seen by publishers and people in the industry. It opens up on March 15th. It's completely free. And look, kids need these kinds of books. Teachers need them. Parents need them. I know this prize isn't a huge thing, but hopefully it can help more authors get this kind of inclusive work out there and ultimately have more kids feel represented, understood, and accepted. What? Oke, coba kita lihat buku seperti apa. Kenapa kamu ngomong seperti itu sih? Bingung banget. My Shadow is blue. Kemudian ada My Shadow is purple. He's a boy. Iya, terus ada purple-nya. That the shadow is purple and wearing skirt. And also pink tadi. And also this one is, let's see, My Shadow is pink. Oh my god. Dia menulis atas nama agar anak-anak itu bisa lebih mengenal dirinya, menerima dirinya, biar apa? Dan buku ini pantaslah kamu itu di-ban sama orang Malaysia. Benar sekali. Coba kita lihat ya, bagaimana tanggapan daripada orang tua Malaysia ataupun parents daripada students di Malaysia tentang hal ini. 1, 2, 3.
So the government of Malaysia just made owning my book a crime, punishable by up to 3 years in prison. I'm as a parent, I'm very proud of Malaysia for making the right decision Wow. to ban your book. Well, I have kids. I'm worried. Yeah. Children should be learning about things like kindness, respect, True. and basic values that is True. related to their culture and belief. And it's not proper to be exposed to some kind of a gender ideology that Yes. will confuse them as young kids at a very young age. Let kids be kids. We shouldn't, I put love these narratives the sentence. be forced upon them. Malaysia is simply doing what a responsible nation should be doing, which is protecting our next generation from something that is against our culture and belief. You guys gotta respect our values. That is our right to do so. Well, Western countries, they always ban books if, let's say, the books are not aligned with your agenda. But when Malaysia makes a decision that is Yeah. based on our values and principles, suddenly it's the wrong thing to do. Well, that's hypocrisy, man. Wow, And yes, berani it says, banget. as a parent, a Malaysian parent, I'm very grateful that my children are protected from unnecessary confusion about genders. I hope that there's more people that will wake up and realize that not everything that the West pushes is good for our younger generation. Bravo to Malaysia for standing firm regarding on this matter. I love you, Malaysia. Wow, bangganya ya rakyat Malaysia sehingga bisa berkata seperti ini dan mendedikasikan speech ini, short video ini kepada negaranya yang mana sudah melakukan hal yang benar seperti itu, walaupun itu merupakan brand besar ataupun buku besar, tapi Malaysia nggak takut untuk nge-ban hal-hal seperti ini yang mana akan sangat fatal akibatnya di masa depan seperti itu. Saya setuju sekali sih Mister dengan pendapat ibu ini ya. Iya. Dimana yang namanya anak kecil gitu loh. Bacaannya ya udahlah sesuai dengan level, sesuai dengan gitu loh. levelnya, sesuai dengan Betul, pikiran. betul. Dimana berikanlah mereka kayak misalnya yang mendasar kayak misalnya respect, Betul, ya kan betul. value-value Betul. kehidupan. Betul. Bukan yang sesuatu yang membuat mereka jadi bingung. Mak, aku begini tapi kenapa aku begitu gitu loh. Iya Jadi loh, kayaknya nggak nggak sesuai kan? banget Dan gitu. apalagi Mister kalau misalnya yang harus diberikan itu adalah buku-buku yang nggak sesuai dengan kaidah Betul. kebudayaannya mereka, ideologinya mereka. Aduh, Dan jangan deh, jadi kepercayaan juga pastinya ya. pas banget kalau misal buku ini harus di-ban. Aku pun sebagai Betul. guru ya, Betul. guru, aku nggak mau ngasih buku itu ke murid-murid aku untuk betul. dibacakan. Please, jangan, kayaknya Di nggak tengah sesuai. mungkin saat ini tuh ideologi orang-orang mungkin sudah berkembang gitu, jadi ingin orang-orang barat itu mungkin mengeneralisasikan bahwasanya ini topik tuh lagi hangat Iya. gitu. And this is your right Betul, gitu. Tapi betul. enggak, karena enggak sesuai dengan Betul. budaya, bukan Itulah. kaidah agama Itu kita. balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Yang paling mendasar. Jika kita ingin selamat dunia akhirat, balik lagi aja ke situ. Itulah Iya. mengapa kita pentingnya di rumah itu pertama kali itu diajarkan oleh agama, oleh orang tua Iya. kita, agar kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semua di dunia ini bisa kita lakukan, bisa banget kita lakukan. Tapi balik lagi, apakah itu baik atau itu tidak baik? Apakah itu melanggar kodrat ataupun tidak melanggar kodrat seperti itu? Benar. Jangan semuanya bisa, jangan semuanya permisif seperti itu, karena ada hal-hal yang ada batasnya seperti itu, dan kita harus kasih tahu anak kita, setiap manusia ada batasnya. Kita bebas berkreasi tapi ada batasnya. Kita bebas menunjukkan ekspresi tapi ada batas. Kita bebas berbicara tapi ada batasnya juga seperti itu. Iya. Wow, luar biasa banget. Dan ini Mistika lagi-lagi menekankan bahwasanya pemerintah Malaysia itu tidak hanya mereka sibuk untuk nge-ban produk-produk mereka yang mana ini tidak halal, yang mana itu haram, yang mana itu tidak baik dikonsumsi, tapi ternyata mereka juga sangat aktif untuk nge-ban produk-produk luar yang kira-kira akan merusak generasi mereka. Tidak heran beberapa perfilman Indonesia pun di-ban ternyata di Malaysia. Lagu-lagu Indonesia Lagu-lagu pun pernah dengar. di-ban di Malaysia. Lagu Sheila on Seven juga. Aku pernah dengar waktu itu juga yang Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya, Sheila on Seven juga. Yang mana tuh Sheila on Seven? Nah, hanya kau yang benar-benar aku tunggu. Kalau di Indonesia tuh boleh kata itu, tapi kalau di Malaysia tak boleh. Padahal hanya kata-kata ya. Ya, hanya kata tapi saja. emang itu nggak sesuai ya. Kalau di Indonesia aku sebutin ya celaka. Celakanya hanya kamu. Itu pun tak boleh di Malaysia.
benar-benar kuat, benar-benar firm, benar-benar ada aturannya. Tidak boleh kayak dinegosiate gitu loh Mistika. Film Indonesia, Siksa Kubur. Kamu pernah nonton? Udah nonton? Udah ya, yang si Joko Anwar bukan sih? Iya, Joko Anwar. Nonton. Tapi emang sih. Aku nggak tertarik nonton, jadi aku nggak nonton dan ternyata itu sangat di-ban di Malaysia dan Brunei Darussalam. Katanya Mistika untuk hal-hal seperti itu, oke lah, mungkin beberapa orang itu bisa menjadi pelajaran buat kita agar kita lebih berbuat kebaikan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin dilanggar, yaitu ada beberapa part yang tidak bisa kita gambarkan. How can you describe neraka? How can you describe siksa kubur seperti itu? Ada beberapa hal yang cukup kita imani saja. Ada beberapa hal yang cukup kita percaya saja tanpa kita harus menjelaskannya dengan secara detail seperti itu. Itu orang Malaysia percaya hal tersebut. Itu luar biasa banget. Jadi ketika orang-orang misalnya membayangkan neraka tuh, itu kan hasil daripada imajinasi sutradaranya. It could be not that way. Right? Siapa yang pernah ke neraka? Seperti itu kan. Jadi semua harus kita gambarkan dengan jelas. Harus cukup iman. Ada namanya neraka, ada namanya surga seperti itu. Jadi aku makin amazing nih, Malaysia dengan modernitasnya kotanya tapi tetap menjaga hal-hal itu. Betul. Ya Mister ya. Mereka semacam berlomba-lomba juga untuk dunia mereka, untuk kemegahan mereka, untuk modern mereka, tapi at the same time mereka tidak meninggalkan value mereka. Itu yang benar-benar patutnya negara kita juga contoh sih Mistika. Karena ya anak-anak muda kita sudah terlalu bebas seperti yang aku bilang tadi, terlalu bebas dalam mengekspresikan diri, dalam memaknai kebebasan itu sudah terlalu bebas banget gitu. Jadi sampai lupa kalau ternyata kebebasan pun ada batasnya. Seperti itu. Itulah. Dan luar biasanya lagi negara di Malaysia itu merasa bertanggung jawab Mistika untuk membimbing anak-anak muda mereka, generasi muda mereka ke arah yang lebih baik gitu. Tidak lepas tangan. Seperti itu. Dan selalu sih pemerintahnya tuh aware gitu, ada buku seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang itu dia, pemerintahnya aware, ada buku seperti itu. It's impossible right untuk pemerintah membaca satu demi satu buku yang masuk ke negara kita gitu kan. Yang dijual negara kita kan impossible untuk pemerintah baca satu persatu, tapi bisa mereka memfilter itu dan mendapati buku itu bertentangan dengan akidah dan syariat dan budaya juga dan nilai mereka pahami dan mereka langsung ban. Aduh, sekarang tuh tantangannya makin banyak. Karena paham-paham seperti itu tuh istilahnya udah mulai di mana-mana, mulai mau disebarkan ke anak-anak yang generasi mendatang dari buku, dari film, bahkan tontonan anak-anak sekarang suka ada seperti itunya ya kan. Serem tuh. Di kartun pun Mistika udah ada seperti itu, film-film yang superhero untuk anak sepertinya seharusnya, tapi sudah ada nilai hal-hal seperti itu yang jadi membuat anak pun bertanya, aku kenapa begini tapi aku suka begitu gitu kan. Itu janganlah sampai gitu. Itu menjadi tanggung jawab semua kita, di sekolah guru melakukannya, di rumah orang tua melakukannya, dan dalam kehidupan bernegara pun negara harus bertanggung jawab juga akan hal seperti ini. Luar biasa banget. Harus dicontoh hal seperti ini. Ya, semoga negara kita juga sibuk juga ya untuk mengurusi hal-hal seperti ini, gak sibukin yang lain-lain aja. Okay, everyone, very interesting video. Thank you so much for this wonderful recommendation, and that's all from us. Hope you guys find this very good. If you find this very good, make a thumbs up. If you this channel, super much from us in Indonesia. Indonesia harus lebih baik juga ya. Everyone, bye. Assalamualaikum.